2, 3, come on! Saya dikasih tema dari tim pengajaran tentang berdoa itu apa gitu ya. Kenapa berdoa itu menjadi penting bagi kehidupan setiap kita. Kenapa doa itu menjadi sesuatu hal yang harus kita pelajari. Sebelumnya saya mau nanya, menurut teman-teman apakah berdoa itu penting? Yang setuju bahwa doa itu penting boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Oke. Jadi kita semua percaya, kita semua sepakat bahwa doa itu penting. Supaya ke depannya ketika saya menyampaikan segala sesuatu, kita selaras nih. Bahwa kita punya pengertian yang sama, kita punya mindset yang sama bahwa berdoa itu penting. Dan saya mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama meresponi apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Amin? Amin. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Boleh sambil dibuka handphonenya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sudah ada juga di depan buat teman-teman semua. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, ayat 5-nya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi di Lukas 18 di ayat 1-8 ini, Tuhan itu mengajarkan perumpamaan tentang berdoa. Di ayat 1-nya Tuhan bilang bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu tuh maksudnya berdoa tiada henti gitu loh. Kamu makan, kamu berdoa, kamu tidur, kamu berdoa, kamu duduk, kamu berdoa. Sebelum kamu melakukan aktivitas apapun kamu berdoa. 24/7 kamu berdoa. Itu artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi gak ada satupun alasan yang membuat untuk kamu berhenti berdoa. Itu adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di perumpamaan di atas Tuhan bilang, ada seorang hakim yang jahat nih ya. Hakimnya tuh dibilang hakim yang lalim. Saya cari menurut KBBI, lalim itu adalah seseorang yang gak punya belas kasihan, seseorang yang bengis, seseorang yang pokoknya jahat banget lah gitu ya. Intinya adalah kayak gitu. Nah, bahkan Tuhan bilang, seorang hakim yang lalim aja, yang gak takut sama Tuhan, yang gak menghormati siapapun itu, dia akhirnya membela si janda ini karena si janda ini tidak jemu-jemu untuk datang sama si hakim itu, untuk minta pertolongan, untuk minta dibela. Apalagi Tuhan yang mengasihi setiap kita, ya pasti ketika kita tidak jemu-jemu datang sama dia, kita berdoa sama dia, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Tuhan akan mendengar apa yang menjadi seruan setiap kita, kayak gitu. Nah, itu untuk perumpamaan yang pertama gitu ya. Kita udah belajar bahwa kita sama-sama mengerti ketika kita tidak berjemu-jemu, ketika kita nggak berhenti berseru sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan jawab setiap kita. Nah, hari ini kita akan membahas 4 hal ya teman-teman. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sebenarnya itu doa? Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Yang ketiga, siapa teladan kita dalam berdoa? Karena kan biasa anak-anak muda itu maunya ada yang dicontohin dulu. Kalau nggak ada contohnya nggak mau jalan kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita berdoa. Boleh kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu doa?
Jadi saya sempat research juga, menurut KBBI, doa itu adalah sebuah permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Permohonannya itu bisa berupa harapan, bisa permintaan kita sama Tuhan, bisa juga pujian kita, pengagungan kita, ucapan syukur kita sama Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan adalah doa adalah sarana komunikasi kita antara kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak berdoa kita nggak akan bisa ngobrol sama Tuhan. Karena kan Tuhan nggak kelihatan secara wujud manusia gitu loh. Kita nggak bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung. Dan dari doa ini adalah salah satu alat komunikasi kita sama Tuhan. Salah satu bahwa kita itu butuh Tuhan, makanya kita berdoa. Tanda jika kita berserah dan berseru sama Tuhan dan meminta sama Tuhan. Dan doa adalah cara kita atau salah satu bukti penundukan diri kita sama Tuhan. Jadi ketika kamu bilang, kamu mengasihi Tuhan, kamu menghargai Tuhan, kamu menghormati Tuhan, dan kamu takut sama Tuhan, tapi kamu tidak berdoa, semua omongan kamu itu omong kosong. Karena gimana caranya kamu nunjukin hal itu kalau kamu tidak berdoa? Tapi saya pelayanan, saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya memberikan semua yang saya punya untuk Tuhan. Saya memberikan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi saya mau bilang, ketika kamu tidak berdoa, ya kamu gak kenal sama Tuhan. Kamu gak punya hubungan, kamu gak punya relasi sama Tuhan. Jadi saya mau bilang, apapun yang kamu lakukan, semuanya sia-sia. Pelayanan kamu, sekolah kamu, kuliah kamu, pekerjaan kamu. Yang kamu bilang kamu melakukan itu semua untuk Tuhan, semuanya sia-sia. Karena kamu tidak berdoa. Doa itu sepenting itu teman-teman. Jadi jangan menganggap remeh bahwa udahlah gue gak doa, gue doa sama aja. Hidup gue begini-begini aja. Orang tua tetap berantem, sekolah tetap gini-gini aja. Ekonominya juga begitu-begitu aja. Tapi saya mau bilang ketika kamu sungguh-sungguh berseru sama Tuhan. Apapun yang kamu minta itu gak akan pernah jadi sia-sia. Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan waktunya dan juga keinginannya Tuhan. Nah lanjut ya. Kenapa sih sebenarnya kita harus berdoa gitu ya? Yang pertama, tadi yang saya udah bilang ya, bukti pengagungan dan penyerahan diri kita sama Tuhan. Yuk kita sama-sama baca ayatnya di Matius 6 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di Matius 6 itu judul perikopnya adalah hal tentang berdoa. Nah kalimat awal yang Tuhan ajarkan ketika berdoa adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi berdoa itu enggak cuman berbicara tentang kita meminta sama Tuhan. Berdoa itu enggak cuman tentang saya mau didengar sama Tuhan. Enggak, tapi Tuhan juga mau dengar pengagungannya itu. Tuhan juga mau kita sama-sama menyembah Dia dalam doa-doa setiap kita. Tuhan mau ketika kita berdoa, kita tuh gak cuma cari Tuhan ketika kita butuh. Tuhan mau kita cari Tuhan itu secara konsisten. Tuhan mau kita cari Tuhan karena kita memang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan karena, aduh gue lagi ada masalah nih, kayak gue perlu berdoa. Gue lagi ada pergumulan nih, gue kayaknya perlu berdoa. Gue mau masuk sekolah impian gue nih, tapi gue gak ada dananya, kayak gue perlu berdoa. Gue gak ada pekerjaan, gue perlu berdoa. Gue belum bisa bayar kuliah, gue perlu berdoa. Orang tua gue sakit, gue perlu berdoa. Tapi lebih daripada itu. Apapun keadaan kamu senang, kamu sedih, kamu susah, kamu bahagia, kamu ada duit, kamu gak ada duit, kamu tetap perlu berdoa. Karena doa adalah sarana kita mengagungkan Tuhan. Doa adalah sarana kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Selain dari pujian penyembahan kita gitu loh teman-teman. Kalian sebel gak sih kalau misalnya ada orang gitu ya, yang datengin kalian kalau cuman ada butuhnya doang. Atau kalian tipe, gak apa-apa, tipe-tipe orang gak enakan gitu. Gak apa-apa lah, dia kayaknya memang, kayaknya dia emang begitu orangnya, dicari kalau lagi ada butuhnya doang gitu. Ada yang suka digituin sama orang?
Ada yang nunjuk, ada yang suka digituin sama orang, pasti kita nggak suka gitu ya digituin sama orang. Ketika ada butuhnya gitu ya, baru nyari orang. Kalau nggak ada butuhnya ya udah ditinggalin. Giliran kita chat, giliran kita yang butuh pertolongan, kita mau minta bantuan, kita nggak pernah dibantu. Tapi ketika orang itu butuh bantuan kita, orang itu tuh kayak ngejar-ngejar kita gitu loh, kayak debt collector. Tuh mau dong, tolong dibantuin ini dong, nggak bisa nih, bla 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 segala macam. Kita sebagai manusia aja kita nggak suka digituin. Makanya jangan gituin Tuhan teman-teman. Jangan jadi orang yang datang sama Tuhan cuman karena ada butuhnya doang. Tuhan itu rindu setiap kita datang sama dia, ketemu sama dia, mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Tuhan tuh rindu gitu loh teman-teman. Jangan cuman cari Tuhan karena ada butuhnya doang. Yang kedua adalah sarana kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Bukan berarti kalau misalnya kayak gitu jadi kita nggak boleh gitu ya, berarti kita nggak boleh ya berarti minta sama Tuhan. Ya udah deh, nggak usah minta sama Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang maha tahu. Dia adalah Tuhan, dia pasti tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu minta. Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Betul banget. Tuhan itu memang Allah yang patut kita tinggikan, Allah yang patut kita sanjung, Allah yang patut kita agungkan dalam kehidupan kita, dalam doa kita. Tapi ingat, dia juga pribadi Bapa yang baik. Dia pribadi Bapa yang mengasihi setiap kita. Ketika kita minta sesuatu, itu pasti akan dijawab. Ada ayatnya di Matius 21 ayat 22. Ayat 22. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Di sini dibilang apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Jadi nggak ada embel-embel, oh harus permintaannya harus A doang nih, kelompoknya harus A. Kalau mintanya B nggak dikasih. Misalnya saya ketika berdoa, oh kalau untuk Keija doanya yang dijawab cuma doa kesehatan doang, kalau keekonomian nggak dijawab sama Tuhan, enggak. Tapi segala sesuatu apapun yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tapi suka nggak sih teman-teman sering dengar ada orang-orang yang bilang bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kita tidak sesuai dengan Tuhan, akan mencelakakan kita, akan menjerumuskan kita, pasti Tuhan gak jawab. Berarti bertentangan dong sama ayat ini. Nah, ini teman-teman, hal yang luar biasa dari doa ya. Ketika kamu berdoa, ketika kamu punya hubungan sama Tuhan, ketika kamu bangun relasi sama Tuhan, lama-kelamaan kamu itu akan terus bersinergi sama Tuhan. Lama-kelamaan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu inginkan itu adalah keinginannya Tuhan. Makanya di sini dibilang bahwa apa saja yang kamu minta. Karena keinginan kita yang kita minta itu bukan keinginan kita lagi, tapi keinginannya Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita berdoa cuma sebatas, Tuhan saya mau ujian, saya mau nilai ulangan saya bagus. Itu karena keinginan kita sendiri, supaya nilai kita bagus, supaya kita bisa naik kelas, supaya bisa membanggakan orang tua, supaya bisa dipamerin ke teman-teman. Itu sebatas keinginan kita. Tapi kalau kita terus berdoa, kita membangun relasi kita sama Tuhan, lama-kelamaan kerinduan kita bukan cuma sebatas nilai ulangan yang bagus. Tapi lama-kelamaan doa kita akan berubah. Tuhan saya mau nilai ulangan saya bagus, supaya saya bisa memberkati teman saya yang tidak bisa mata pelajarannya itu. Supaya saya bisa menjadi berkat ketika saya belajar. Supaya saya bisa menjadi berkat bagi sekolah saya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kamu berdoa seperti itu, apa saja yang kamu minta pasti Tuhan kabulkan. Karena keinginan kamu, doa kamu, apa yang kamu doakan bukan lagi diri kamu sendiri. Bukan kedagingan yang kamu pentingkan. Tapi kemuliaan Tuhan yang kamu pentingkan. Jadi ketika kamu berdoa gitu ya teman-teman, jangan cuman ya udah berdoa makan aja. Kenapa doa makan? Supaya gak keracunan. Doa makan aja supaya makannya dikit tapi kenyang. Doa tidur aja. Kenapa doa tidur? Iya supaya gak mimpi buruk. Teman-teman mari sama-sama kita perdalam lagi sikap hati kita dalam berdoa. Jangan jadikan doa itu cuman kayak quote and quote rutinitas biasa. Doa itu bukan sebuah rutinitas biasa. Tapi doa adalah sebuah kebutuhan yang kamu perlu mengerti. Tanpa doa kamu akan mati. Doa itu adalah nafas kehidupannya orang Kristen. Kamu kalau nggak nafas, mulai dari sekarang aja nih, tahan nafas gemol gitu ya.
Sampai 24 menit ke depan sampai saya selesai sharing, yakin saya semua pada pingsan. Jangan-jangan sore itu saya ada yang mati kali di tempat langsung. Karena semua kita butuh nafas. Kamu gak perlu disuruh-suruh kan sama orang tua kamu, sama mentor kamu, ketua live kamu. Ayo kamu napas, kamu butuh napas, jangan gak napas, nanti kamu mati. Gak perlu kan? Secara naturnya ketika kamu bahkan tidur, makan, mandi, semua yang kamu lakukan kamu bernafas. Kenapa? Karena kamu menyadari bahwa kita butuh bernafas. Tubuh kita butuh nafas. Kalau kita tidak nafas kita akan mati. Ya sama. Ketika kita tidak berdoa kita akan mati. Kerohanian kita akan mati. Mungkin kamu ngerasa kayak, enggak lah biasa aja udah. Setiap minggu juga kayak ibadah kok datang ibadah. Kalau ada jadwal pelayanan juga datang kok jadwal pelayanan. Di rumah juga baik-baik aja, di sekolah baik-baik aja. Di keluarga nggak ada masalah, orang tua baik-baik aja, pelayanan juga baik-baik aja. Tapi saya mau bilang, ketika Tuhan izinkan proses itu datang, kamu nggak akan jadi pribadi yang tangguh. Karena kamu lemah. Karena kamu yang harusnya berdoa, kamu bersinergi sama Tuhan ketika Tuhan izinkan proses itu datang, kamu lemah. Rohani kamu sakit, rohani kamu mati. Jadi kamu gak akan bisa menang dari setiap percobaan-pencobaan yang ada. Giliran di sekolah gitu ya, ada godaan untuk nyontek, jatuh lagi. Di kamar sendirian ada godaan untuk pornografi, jatuh lagi. Di keluarga ada godaan untuk ngelawan orang tua, jatuh lagi. Itu sebabnya, bukan karena Tuhan yang gak sayang kamu, Tuhan yang gak melindungi kamu. Tapi karena kamu gak membangun kerohanian kamu di dalam doa, kamu jadi gak punya kekuatan untuk, kamu gak punya modal nih. Kamu gak punya kekuatan untuk melawan itu semua. Balik lagi ke analogi napas tadi ya, ketika kamu gak napas gitu ya. Bisa gak kamu gak napas nih, sekarang kamu gak napas, 5 menit aja. Terus 5 menit kemudian saya suruh lari nih, kelilingin gereja ini, naik turun 3 kali. Di lantai 2 pasti kamu pingsan. Karena kamu gak kuat, karena kamu gak bernafas dengan baik. Sama, analoginya sama kayak berdoa gitu ya teman-teman. Next, teladan dalam berdoa. Hari ini kita akan belajar dari 3 contoh tokoh Alkitab. Yang pertama adalah dari Tuhan Yesus. Teladan apa sih yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus? Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu selalu punya waktu sendiri untuk berdoa. Jadi dia gak cuma berdoa bersama dengan murid-muridnya ketika dia mau mengadakan mukjizat, ketika dia lagi bareng-bareng gitu ya, enggak. Atau mungkin ketika mereka lagi ibadah kayak gini, enggak. Tapi dia punya waktu sendiri untuk berdoa. Ayatnya ada di Matius 14 ayat 23, saya bacain aja. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Di sini dia bilang bahwa ini kalau nggak salah sih, perikopnya itu tentang yang ketika Tuhan Yesus itu sudah mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika semua orang disuruh pulang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, udah kalian pulangin aja semuanya. Dia naik ke bukit sendirian, dia berdoa. Ketika dia setelah selesai mengadakan mukjizat, dia berdoa. Hal yang mau saya sampaikan di tempat ini adalah, teladan yang pertama adalah, di momen itu ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia juga, yang kalian perlu ingat adalah dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia menteladani setiap kita, dia mencontohkan setiap kita bahwa yang gak peduli status kamu apa, kamu siapa, anaknya siapa, punya kekayaan seberapa banyak atau apapun yang kamu punya, doa itu adalah hal yang penting. Karena Tuhan Yesus mencontohkan, bisa aja kok. Di momen itu bisa aja Tuhan Yesus gak berdoa, bisa aja. Tuhan Yesus tidak mencontohkan ketika dia berdoa tuh bisa aja. Dia bisa aja ngomong, gue kan Allah, kenapa gue harus berdoa sama diri gue sendiri? Dia bisa aja ngomong kayak gitu. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Karena dia mau mencontohkan kepada setiap kita bahwa doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan Allah itu adalah hal yang penting. Kalian bayangin aja ya, ini udah malam gitu ya, ini udah malam, Tuhan Yesus habis memberi makan 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Kalian bayangin aja ya, kayak kalian analogin aja gitu ya, kalian habis ngadain event gitu, satu event besar. Yang kapasitas penontonnya adalah 5.000 orang gitu ya. Kalian ketua eventnya, kan Tuhan Yesus kayak ketua eventnya, kan Tuhan Yesus yang mengadakan mukjizat. Dibantu dengan murid-muridnya membagikan makanan, kalian bayangin aja. Atau gak usah sebesar itu deh, kalau lagi ada event di sekolah gitu, kalian ketua acaranya. Pasti ketika udah malam capek ya, biasa anak-anak muda tuh gitu, excuse, Tuhan Yesus hari ini saya sudah bekerja keras.
ampuni hambamu sudah capek, tidur langsung gitu. Gak ada berdoanya kalau udah capek biasanya. Saya juga begitu. Tapi saya berdoa setelah pulang dari tempat ini, setelah mendengarkan firman ini, semuanya berubah, amin. Amin. Jadi mau Tuhan Yesus secapek apapun, siapapun status dia tetap berdoa. Ada kok ayatnya tercatat. Itu teladan yang pertama yang bisa kita teladani dari Tuhan. Yang kedua adalah berdoa untuk berserah, bukan untuk memaksakan kehendak sendiri. Dan hal ini adalah hal yang unik menurut saya ketika saya bikin sharing ini. Ayatnya ada di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang saya udah bilang tadi, ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Tapi dia tidak mementingkan siapa dia, tapi dia memberikan contoh dan teladan bahwa ketika kamu berdoa, itu bukannya kamu maksain kehendak Tuhan, kehendak kamu yang harus jadi. Tapi memang benar-benar ketika kamu berdoa, ada penyerahan diri yang harus kamu submit di situ. Ada penundukan diri, ada ego yang harus kamu buang ketika kamu berdoa. Karena ketika kamu berdoa, ya bukannya kamu yang cuman terus didengar sama Tuhan, tapi Tuhan juga mau kamu mendengar suaranya dia. Tuhan mau kamu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia, kayak gitu loh. Dan dari dua teladan ini ya, dari dua teladan yang sebenarnya banyak, saya cuman kasih dua. Dua teladan ini yang bisa kita mengerti adalah buah dari teladan Tuhan Yesus berdoa adalah keselamatan kita semua. Kalau di momen itu di Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang, Tuhan saya gak mau disalib, saya takut, saya mau mati. Ini di ayat sebelumnya ya, Tuhan Yesus tuh bilang ketika dia berdoa, dia tuh saking takutnya tuh rasanya sampai mau mati. Kita kan gak pernah ya, paling cuman ya takut ya cuman ini doang ya gimana lah, paling ya mentok-mentok nangis gitu ya. Kayak saya waktu itu pernah main ke sebuah games gitu ya, saking takutnya saya nangis. Tapi saya gak sampai mau mati gitu loh, paling cuman takut aja, paling ya gemeter atau apa. Tapi di momen itu Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, dia yang tahu bahwa dia adalah Tuhan, dia sampai bilang, dia tuh rasanya takut sampai mau mati. Di momen itu kalau Tuhan Yesus tidak menunjukkan penundukan dirinya di dalam doanya, bisa aja loh setiap dari kita gak jadi terima keselamatan. Tuhan Yesus bisa aja loh membangkang. Tuhan Yesus bisa aja loh dengan segala kekuatannya dia, dengan segala kemahaagungannya dia bilang enggak, saya gak mau turun bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Bisa aja. Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan teladan yang baik ketika dia berdoa, dia memberikan penyerahan dirinya kepada setiap kita. Contoh yang kedua adalah Daniel. Saya nggak masukin ayat full lengkapnya, tapi teman-teman bisa baca sendiri di Daniel 6 ayat 1 sampai 9. Kalian silahkan baca sendiri, ini kisahnya Daniel gitu ya. Daniel itu siapa, dia bekerja di bawah pemerintahannya siapa, dia ngapain, silahkan dibaca. Tapi yang mau saya highlight adalah di Daniel 6 ayat 11. Saya bacain aja. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi secara singkat aja, Daniel ini adalah orang-orang pilihan Raja Darius di zaman itu yang punya kekuasaan untuk membantu raja dalam memerintah di zaman itu. Intinya kayak gitu ya, mungkin kalau bisa dianalogikan sekarang ya mungkin Daniel tuh kayak MPR, DPR atau menteri. Mungkin setaranya seperti itu gitu ya. Nah tapi uniknya adalah dibilang kayak gini. Daniel itu berdoa 3 kali sehari, ia berlutut seperti yang biasa dia lakukan. Berarti Daniel itu berdoa 3 kali sehari, bukan cuma hari Senin sama Kamis atau Senin sama Jumat. Tapi setiap hari dia melakukan seperti itu. Dia berdoa 3 kali sehari. Daniel menyadari bahwa doa adalah hal yang penting. Tanpa doa Daniel gak bisa menjalani kehidupannya.
Tanpa doa, Daniel tidak bisa menjalani kekuasaannya. Tanpa doa, Daniel akan mati kerohaniannya. Makanya Daniel sampai menyempatkan diri untuk berdoa 3 kali sehari. Yang namanya orang bekerja di dalam sebuah pemerintahan, memerintah di sebuah negara yang besar, pasti sibuk. Bisa dibilang lebih sibuk daripada setiap kita. Kalau setiap kita pasti ada aja gabutnya. Setiap dari kalian saya yakin dan percaya dalam sehari minimal adalah 30 menit kalian scroll TikTok kalian, Instagram kalian, nggak mungkin nggak. Atau kalaupun tidak scroll mungkin ada yang main Mobile Legends, ada yang nonton anime atau apapun lah yang biasa kalian lakukan. At least kalian punya waktu itu. At least kalau nggak 30 menit, ya 15-20 menit kalian punya waktu itulah. Kayak gitu. Tapi di sini dibilang sesibuk-sibuknya Daniel, dia punya waktu berdoa 3 kali dalam sehari. Itu yang pertama, teladan yang mau kita sama-sama belajar hari ini. Dan ketika dia berdoa, dia gak cuma berdoa kayak, Tuhan Yesus hari ini saya sudah berdoa, terima kasih untuk siang ini, sekarang saya mau bekerja lagi, haleluya, amin. Enggak. Dia gak cuma berdoa, cuma basa-basi doang. Dia berdoa sampai berlutut. Jadi ketika dia berdoa, bukan cuma pikirannya dia, bukan cuma hatinya yang berdoa. Tapi dagingnya pun berdoa. Sampai dia berlutut. Yang namanya kalian kalau udah lihat orang doa sampai berlutut itu berarti dia berdoanya tuh secara sungguh-sungguh. Jadi gak cuma asal-asalan doang ketika Daniel ini berdoa. Daniel gak cuma sekedar absen sama Tuhan. Tuhan hari ini doanya udah 3 kali ya, udah selesai, bye-bye Tuhan. Enggak. Tapi ketika dia berdoa, dia 3 kalinya dia berlutut. Dan yang saya mau bilang adalah ketika kalian baca gitu ya nanti Daniel 6 ayat 1 sampai 29 dikasih PR hari ini gitu ya, silakan dibaca. Buah dari kesungguhan hatinya Daniel dalam menjaga kehidupan doanya adalah ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa gitu ya. Ketika pagi-pagi Raja Darius melihat bahwa Daniel masih hidup, dia tidak terluka sedikit pun, Daniel dikeluarin dari gua singa. Lalu Raja Darius memberikan perintah kepada seluruh negeri yang di bawah pemerintahan Raja Darius untuk juga menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhan yang Daniel sembah. Jadi buah ketika kita berdoa secara bersungguh-sungguh dengan penuh hati, itu bukan cuma berbicara tentang diri kamu sendiri. Kamu yang dapat promosi, kamu yang dapat ranking, kamu yang dapat pacar cantik, dapat pacar ganteng, lebih dari itu. Seluruh bangsa bisa dimenangkan ketika kamu memang punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan ketika kamu bersungguh-sungguh. Amin. Hal yang ketiga, tokoh yang ketiga yang bisa kita teladani adalah dari Daud. Yang pertama adalah ketika Daud berdoa ya, doanya Daud itu adalah doa yang merendahkan diri, bukan penuh dengan kesombongan. Ada di Mazmur 86, silahkan kalian baca sendiri, saya akan highlight di ayat 1-nya aja. Kata Mazmur 86 ayat 1, doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab aku sengsara dan aku miskin. Saya search nih, di Mazmur 86 ini apakah doanya Daud itu sudah menjadi raja gitu ya. Terus AI menjawab, iya doa ini ditulis ketika Daud sudah menjadi raja gitu. Tapi yang mau saya highlight adalah ketika Daud menjadi raja, Daud bilang, aku sengsara dan aku miskin. Raja mana yang hidupnya sengsara dan miskin? Semiskin-miskinnya raja, gak mungkin lebih miskin daripada kita. Benar dong, kita aja tidak menganggap diri kita miskin kan? At least kita berkecukupan atau mungkin lebih dari cukup. Tapi di ayat ini Daud bilang, Tuhan dengerin aku ya Tuhan, jawab aku karena aku sengsara dan aku miskin. Ketika Daud berdoa, Daud menanggalkan jubah kerajaannya, Daud menanggalkan jubah kekuasaannya ketika Daud berdoa. Daud gak berdoa dengan, Tuhan hari ini saya sudah mengalahkan ribuan bangsa dan lain sebagainya. Enggak, Daud menanggalkan itu semua. Karena Daud mengerti apa yang ada di dalam dirinya Daud sekarang. Kekayaan, kekuasaan, jabatan dia sebagai raja, istana, prajurit atau apapun yang ada sama Daud sekarang itu cuman karena kasih karunia-Nya Tuhan. Itu cuman karena pemberiannya Tuhan. Lalu apa yang bisa dia banggakan di dalam doanya? Even mungkin ya, ketika Daud bisa berdoa aja, itu mungkin ucapan syukur ya Daud karena Tuhan masih kasih kesempatan Daud untuk berdoa. Teladan yang kedua yang kita bisa pelajari dari Daud adalah di Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku,
Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ketika Daud berdoa, dia benar-benar punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan ini yang harus kita benar-benar punya. Kita harus benar-benar punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi ketika kamu berdoa, mungkin hari-hari ini kamu berdoa cuman karena ya udahlah, karena disuruh, karena ada waktu luang, karena ada masalah atau karena hal apapun. Tapi ketika kamu berdoa, mari sama-sama punya kerinduan. Mari sama-sama kita sematkan kalimat ini juga. Tuhan, berikan saya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena ketika kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita gak akan pernah mau jauh-jauh daripada Tuhan. Kita akan terus cari wajahnya. Kita akan terus kejar wajahnya. Ketika kamu haus, kamu butuh minum, kamu akan cari orang jualan air untuk kamu boleh minum. Ketika kamu lapar, kamu akan cari orang jualan makanan untuk kamu makan. Ketika kamu gak menemukan itu, kamu akan menggunakan segala macam cara kan. Entah kamu pesan ojek online kayak, kamu titip teman kamu kayak, atau apapun itu untuk kamu boleh ketemu minuman itu, kamu boleh ketemu makanan itu. Sama kayak ketika berdoa sama seperti Daud. Daud itu punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bahkan dibilang kayak gini ya, Daud mengibaratkan seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sama sekali gak ada sumber air. Karena bagi Daud sumber air kehidupan dia cuma Tuhan. Bukan kekayaannya, bukan jabatannya, bukan hal yang ada di dalam dirinya dia. Dan buah dari doanya Daud adalah Daud jadi orang yang berkenan di hadapannya Tuhan. Siapa di sini yang mau dan rindu untuk jadi pribadi yang berkenan di hadapannya Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Mari mulai dari hari ini sama-sama kita punya kerinduan yang sama, punya teladan yang sama seperti Daud gitu ya. Kita rendahkan diri kita dan ketika kita berdoa, kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Poin yang terakhir adalah, sebentar. Bagaimana cara kita berdoa? Saya tidak akan bahas banyak di sini, tapi yang saya mau tekankan adalah yang pertama, berdoa saat teduh kalian. Ada di Matius 6 ayat 6. Saya bacain aja, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan saat teduh kita sama Tuhan. Masuk kamar, kunci pintu, berdoa di tempat yang tersembunyi. Tanggalkan segala apa yang menjadi rintangan kamu sama Tuhan. Tanggalkan gadget kamu, lepaskan gadget kamu, tanggalkan segala dosa yang ada. Datang sama Tuhan, ke hadapan Tuhan apa adanya. Gak perlu dilebih-lebihkan, gak perlu dihebat-hebatin. Tapi mari sama-sama datang sama Tuhan. Dan yang kedua adalah berdoa secara bersama-sama. Ini berbicara tentang doa korporat. Hal yang mau saya angkat hari ini adalah dari gaya hidup. Kisah jemaat mula-mula, gaya hidup jemaat mula-mula. Ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Orang-orang percaya terus memakai waktu bersama-sama di halaman bait Allah. Mereka juga makan bersama di rumah mereka dan saling membagi makanannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalau teman-teman baca ayat ini, ada satu terjemahan yang menyebutkan bahwa setiap hari para jemaat mula-mula mereka berkumpul di bait Allah. Untuk mereka memuji menyembah Tuhan. Bait Allah itu berbicara tentang gereja. Mungkin hari-hari ini ya kita nggak juga pergi ke gereja setiap hari. Ketika kita berdoa bersama-sama secara satu kesatuan Next Gen di tempat ini, kita berdoa ketika kita ibadah dan ketika kita worship night. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah jemaat mula-mula itu dulu berdoanya setiap hari. Kita seminggu cuma 2 kali, Jumat sama hari Minggu. Jadi mari sama-sama kita memaksimalkan waktu yang Tuhan izinkan setiap kita untuk berdoa. Berdoa balik lagi bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk penuaian itu, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk kerajaan Tuhan semakin diperluas di muka bumi ini teman-teman. Dan yang saya mau tekankan sekali lagi adalah dari sikap doanya Daniel gitu ya teman-teman. Ketika Daniel berdoa dengan sungguh. Secara pikiran, secara hati, dan secara daging. Terlihat dari ketika dia berdoa, dia sampai sujud ketika berdoa sama Tuhan. Mari sama-sama
mulai dari hari ini ketika firman ini mungkin selesai dibagikan, ketika kamu berdoa, sama-sama berdoa sama Tuhan tuh dengan 3 aspek di dalam kehidupan kamu. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kamu berdoa, jiwa kamu atau pikiran kamu ikut berdoa, dan tubuh kamu pun ikut berdoa. Jadi nggak cuman sekadar kayak ya udahlah yang lain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, doa, ya udah diam aja gitu. Ntar kalau ditanya, kenapa doanya diam aja? Ya doanya dalam hati karena Tuhan melihat hati bukan melihat rupa. Nggak begitu dong, nggak begitu konsepnya. Kalian mau kan kalau punya pasangan gitu ya, atau mungkin suatu saat nanti gitu ya, pasangan kalian melakukan apa yang kalian senang, kalian kan mau kan? Nggak mungkin dong ketika misalnya nih ditanya, kok kamu nggak pernah beliin aku bunga sih? Tapi aku mengasihi kamu dengan hatiku. Kan gak kelihatan, emang siapa yang bisa melihat hati? Tuhan memang melihat hati. Tapi yang Tuhan inginkan adalah setiap kita itu juga menyatakan ekspresi pengagungan kita. Menyatakan ekspresi kecintaan kita sama Tuhan. Dari pikiran kita dan dari tubuh kita. Kalau saya sharing hari ini saya cuma diem kayak gini doang. Kalian pasti akan ngantuk. Suara saya cuma, ya teman-teman Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Kalian pasti akan ngantuk. Kayak gitu. Itulah pentingnya ketika kita berdoa, ketika kita menyatakan pengagungan kita sama Tuhan, 3 aspek, 3 komponen dalam kehidupan kita tuh harus bersinergi juga. Karena kalau enggak kalian akan ngantuk, pikiran akan kemana-mana. Bisa aja kalian di sini kalian berdoa, kalian bilang kalian berdoa dalam hati, tapi pikiran kalian nanti siang gue mau makan bakmi di mana ya? Kayak bakmi di Jelambar enak deh. Bisa aja, kan gak ada yang pernah tahu. Tapi ketika kamu berdoa dengan sungguh, dengan hati, pikiran, dan roh kamu, dan jiwa kamu, dan tubuh kamu, maka semua itu nggak ada satu hal kecil pun yang bisa iblis pakai, celah yang bisa iblis pakai untuk mengganggu kehidupan doa kita. Orang-orang pasti akan bisa melihat ketika kita berdoa yang memang benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Contoh lah, ketika kamu ada masalah gitu ya. Mohon maaf, mungkin keluarga kamu, orang tua kamu mau bercerai. Akankah kamu berdoa, Tuhan Yesus, orang tua saya mau cerai, Tuhan Yesus tolong. Gak mungkin kan? Pasti kamu akan doa, Tuhan tolong Tuhan. Dengan segala seruan kamu bahkan bisa sujud, kamu sujud. Itu kan. Makanya mulai dari hari ini mari sama-sama belajar untuk boleh punya kehidupan dan gaya doa yang benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Saya gak bilang, oh kamu ketika kamu doa kamu harus sujud. Enggak. Tapi setidaknya gunakan mulut kamu, gunakan suara kamu, keluarkan suara yang terbaik kamu untuk kamu boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ketika ada orang yang berdoa di depan sini, ketika ada tim worship leader yang sedang memandu di depan sini, bukan kamu yang mendengarkan mereka. Justru kamu harus sehati, sepemikiran, dan sejiwa sama setiap dari mereka untuk sama-sama menaikkan pengagungan dan doa sama Tuhan. Kamu datang ke tempat ini, kamu datang worship night, kamu datang ibadah hari Minggu, bukan kuping kamu yang mau disenangkan. Tapi kamu datang ke tempat ini, kamu mau menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi jangan kayak kamu yang jadi penonton, Tuhan yang harusnya jadi penonton, bukan kamu yang di tempat ini yang jadi penonton. Mari sama-sama mulai dari hari ini. Saya tahu ada orang-orang yang mungkin ngerasa, aduh Ci suara saya tapi jelek. Tuhan gak peduli. Kamu gak bisa berbahasa roh, kamu silahkan bermazmur. Even kamu gak bisa bermazmur, mulai biasakan untuk kamu buka mulut kamu ngomong, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan jadikan setiap kami mengucap syukur. Ulang aja itu terus, gak apa-apa kok. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa melatih daging kamu untuk memuji menyembah Tuhan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, dimulai dari umur kalian. Kalian mau mulai umur berapa? Mau dimulai dari ketika kalian nanti sudah tua, ketika kalian sorry tuh saya udah sakit-sakitan. Udah terlambat teman-teman. Tapi mumpung kalian masih dikasih waktu untuk sama Tuhan, untuk boleh memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita pakai waktu itu. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan.
Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.